A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu asma'in. Wassallallahu ala Muhammad wal tahirin wa ashabil mayamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, mudah-mudahan kita tetap sehat senantiasa ya. Selalu menjaga protokol kesehatan, dan yang penting kita selalu semangat. Untuk basic Islam kali ini ya, setelah kita bahas tata cara sholat ya, sebagaimana yang sudah tercantum dalam video pada minggu yang lalu, sekarang kita masuk pada hal-hal yang penting ya, yang sering dialami oleh manusia ketika, atau seorang muslim ketika sedang sholat, yaitu keraguan-keraguan dalam sholat. Nah, ini yang namanya manusia ya, mahalul khata' wan nisyan ya, tempatnya salah dan lupa. Oleh sebab itu dalam masalah fikih pun ada bab khusus untuk mengenai keraguan dalam sholat ya, yang mencakup lupa dan lain sebagainya, nanti yang akan kita jelaskan. Nah, intinya masalah ini masalah yang penting ya kan, itu walaupun mungkin tidak sering terjadi ya, tapi kadang ketika terjadi kita bingung apa langkah kita kalau kita menghadapi seperti ini. Nah, tapi kalau kita sudah belajar, nah kita jangan langsung tentukan, oh kalau kita terjadi ada keraguan dalam sholat, kemudian kondisi kita dalam keadaan seperti ini, maka kita harus begini dan langsung seperti ini umpamanya ya. Nah, ini enak kalau kita sudah tahu nanti ya. Nah, itu langsung saja kita akan bahas mengenai keraguan dalam sholat ya. Sekali lagi tentunya kita sajikan sekarang ini berkaitan dengan fikih Ahlussunnah ya, khususnya Syafi'i. Oke. Nah, ini kita langsung bahas tentang lupa rakaat sholat ya. Ketika lupa bilangan rakaat ya, ketika lupa bilangan rakaat dan sadar sebelum membaca salam, maka hendaklah ditambahkan bilangan rakaat sholat itu seusai membaca tasyahud akhir. Nah, setelah sempurna sholat tersebut, maka sujudlah 2 kali sebelum salam. Kita sholat ya, gitu. Kemudian ada rakaat yang tertinggal gitu. Rakaat ketiga, rakaat ketiga belum saya laksanakan namanya ya, itu. Dan kita sadarnya, kita baru ingat ya sebelum membaca salam, di akhir kita ketika mau tasyahud kita baru ingat. Nah, ini maka bagaimana? Maka kita akan tambahkan bilangan rakaat itu, tapi apa? Dengan syarat selesai kita membaca tasyahud akhir. Nah, kita rakaat ketiga yang ketinggalan, maka pas rakaat keempatnya itu kita baca tasyahud dulu akhir, dan sebelum kita baca assalamualaikum ya, kita tambahkan 1 rakaat dulu gitu ya. Nanti yang lupa kan 1 rakaat, makanya 1 rakaat tadi kita langsung berdiri 1 rakaat sebagai penutup yang kekurangan tadi itu. Nah, setelah kita sempurnakan sholat tadi itu, kemudian sebelum salam ada 1 lagi langkahnya, yaitu apa? Sujud sahwi atau sujud 2 kali. Jadi sebelum salam atau setelah tasyahud akhir kita mengqadha istilahnya lah, atau mengqadha atau mengganti tadi rakaat yang ketinggalan, yang lupa tadi itu, atau rakaat ya. Kita berdiri ya, kita takbir tadi, atau rakaat kita niatkan sebagai yang ketinggalan tadi. Lalu kita langsung aja ya, nggak usah niat, kita langsung aja berdiri, kita melakukan 1 rakaat. Setelah itu ya, nggak usah pakai niat ya, langsung aja kita 1 rakaat berdiri, kemudian kita tasyahud akhir. Setelah tasyahud akhir jangan salam dulu, kita sujud 2 kali. Kita takbir, niat sujud sahwi, itu namanya sujud sahwi ya. 2 kali sujud itu maksudnya sujud sahwi. Niat ya, kalau ini baru niat ya, niat sujud sahwi. Nah, itu 2 kali sujudnya.
Allahu Akbar, kita sujud, baca ya itu subhanaman la la yanam wala yasu, nanti ada bacaannya sahwi ya. Subhanaman la yanam wala yasu ya. Itu maksudnya Allah tidak pernah tidur dan enggak pernah lupa. Oke. Nah, sujud 2 kali. Sujud pertama Allahu Akbar, sujud, kemudian bangkit lagi dari sujud kita baca seperti biasa, Rabbighfirli warhamni wasburni dan seterusnya. Wahdini wa'fu'ani itu. Afini wa'fu'ani itu. Sujud 2 kali ya. Kemudian sujud yang kedua lagi, baca lagi subhanaman la yanamu wa la yasu. 3 kali dibaca ya. Bacaan 3 kali sama seperti kita bahas subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Sama ini juga 3 kali. Setelah bangkit dari 2 sujud ya, baru kita salam. Itu ya, itu. Lalu kita baca salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, kita lanjut ya. Jelas ini ya. Oke. Itu tadi kalau lupanya atau kekurangannya sebelum salam. Sekarang kalau kekurangannya atau lupanya setelah salam bagaimana? Setelah selesai. Nah, jika kekurangan bilangan rakaat ini alias lupa rakaat tadi disadari setelah membaca salam, artinya sudah selesai sholat, maka kita langsung bertakbiratul ihram lalu menunaikan sholat sebanyak bilangan rakaat yang kurang ya, itu. Nah, kita dalam qadha istilahnya ya, itu qadha rakaat yang lupa. Kita takbiratul ihram, rakaat 1 rakaat sebagai ganti tadi yang kekurangan ya, itu takbir terus niat untuk melakukan 1 rakaat yang tertinggal tadi itu. Setelah itu kita baru berdiri, baru kita menunaikan 1 rakaat. Setelah selesai baru kita tuntas ya, itu. Sekarang kalau terjadi kelebihan, kalau tadi sebelumnya terjadi kekurangan ya, itu kekurangan lupa, ada yang hilang, ada ketinggalan ya, itu. Sekarang kalau kelebihan, nah, itu. Apabila terjadi kelebihan bilangan rakaat sholat ya, jika disadari sebelum membaca salam, maka hendaklah sujud 2 kali setelah membaca tasyahud akhir, kemudian baca salam itu. Kemudian terjadi kelebihan, ya kita, wah ini sekarang rakaat kelima ini. Nah, ini bagaimana? Ketika terjadi seperti ini, jika disadarinya sebelum baca salam, kalau kita sadarnya sebelum salam, ya kita belum baca assalamualaikum, nah, kita baru sadar, wah ini rakaat kelima. Nah, itu. Nah, hendaknya kita sujud 2 kali atau sujud sahwi, ya itu. Setelah baca tasyahud akhir tentunya ya, tasyahud akhir dulu, kemudian kita 2 kali sujud atau sujud sahwi, niat sujud sahwi, sujud karena lupa ya, itu. Lupa karena kelebihan tentunya ya, bukan lupa kekurangan, lupa karena kelebihan itu ya. Nah, itu. Sujud 2 kali atau sujud sahwi. Setelah itu baru kita baca salam ya, itu. Tetapi bila disadarinya ya, kelebihan tadi itu sadari setelah selesai sholat, udah salam kita baru ingat, oh tadi sholatnya 5 rakaat. Nah, maka hendaknya bertakbir dan bersujud 2 kali lalu baca salam pula ya, itu. Jadi kalau sadarnya itu setelah salam, setelah selesai ya kita bertakbir, sujud 2 kali sujud sahwi tadi, setelah itu baru salam ya, itu. Sujud sahwi sama seperti tadi ya, Allahu Akbar, niat dulu niat sujud sahwi, niat 2 kali sujud sahwi ya, itu. Nah, kemudian kita Allahu Akbar, udah langsung sujud, itu nggak baca apa-apa ya, langsung sujud. Nah, baru sujud kita baca subhanaman la yanamu wa la yasu 3 kali, Allahu Akbar, Rabbighfirli warhamni dan seterusnya, Allahu Akbar. Sujud lagi yang kedua, baca lagi seperti tadi subhanaman la yanamu wa la yasu 3 kali, kemudian bangkit lagi dari sujud dan kita baca salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kalau kelebihan rakaat sholat ya, bisa dipahami ya insyaallah. Nah, sekarang keraguan dalam sholat. Nih, bila terjadi keraguan dalam sholat, maka jika kita bisa memilih salah satu yang meyakinkan, maka sempurnakan sholat lalu sujud sahwi 2 kali sebelum membaca salam, atau boleh juga setelah salam. Artinya seperti ini.
kalau terjadi keraguan dalam sholat, kemudian kita bisa milih salah satu yang meyakinkan, wah kelihatannya saya rakaat kedua ini, banyak kita ragu antara 2 rakaat atau 3 rakaat, tapi kita bisa menentukan kelihatan saya 3 rakaat ini umpamanya ya, karena tadi saya sudah baca tasahud, berarti sekarang yang ketiga. Kalau kita bisa meyakinkan seperti ini, ya sudah, tidak kita sempurnakan, ya kan? Kalau kita sholatnya maghrib, ya sudah tinggal tasahud salam, ya kan itu. Nanti setelah salam kita baru sujud sahwi, atau sebelum salam setelah kita tasahud kita sujud sahwi ya. Pokoknya sujud sahwi itu letaknya setelah tasahud akhir itu aja, sebelum salam aja itu. Nah, itu setelah sujud sahwi baru salam gitu ya. Tuh. Atau seusai salam kita sujud sahwi kemudian salam. Ini kalau kita bisa milih ya, itu kita bisa mengingat, oh kelihatannya tadi saya sampai di sini rakaat kedua, ketiga, kita bisa mengingat kembali itu. Makanya dalam keraguan-raguan, dalam bahasa keraguan, kalau kita ragu dalam sholat, hendaknya kita berhenti sejenak, kita mengingat. Bisa nggak kita ingat? Oh tadi saya itu ketinggalan rakaat ini, oh saya ketinggalan ini itu. Nah itu diusahakan untuk bisa mengingat dulu. Kalau bisa kita mengingat, sudah sesuai dengan yang kita ingat aja itu apa, entah kekurangan, entah kelebihan, atau keraguan-raguan tadi, atau kita bisa memilih salah satu dari yang meyakinkan. Umpamanya setelah kita ingat-ingat, oh iya nggak tahu saya ini sekarang rakaat ketiga, oh iya saya sekarang rakaat kedua, ya sudah tinggal ditentukan ya. Kalau rakaat kedua, kalau kita sholat maghrib ya berarti 1 rakaat lagi, kita lanjutkan lagi 1 rakaat, dan nanti sebelum salam kita sujud sahwi itu. Atau setelah salam kita sujud sahwi, itu boleh ya, itu jelas ya. Tapi jika ragu rakaat sholatnya ini nggak ada pilihan, artinya nggak ada keyakinan, betul-betul kita ragu, kita nggak tahu betul-betul ini rakaat kedua atau ketiga ya, nah itu umpamanya atau ketiga atau keempat ya, nah, maka tentukan yang lebih sedikit, ini kalau di Ahlussunnah sedikit, kalau di Ahlul Bait lebih banyak ya, tentukan yang banyaknya. Kalau di Ahlussunnah yang lebih sedikit itu ya. Nah, jika keraguan terjadi antara 2 atau 3 atau 4 dan seterusnya, maka tentukan yang paling sedikit. Maka tentukan lebih sedikit. Nah, kemudian lalu sempurnakan, dan sebelum salam sujud sahwi lalu salam ya, itu. Jadi ragu antara 2 dan 3, sudah kita tentukan 2 ya, 2, dan kita sholatnya maghrib, berarti kita 1 rakaat lagi, kita bangun lagi rakaat ketiga, dan nanti pada tasawuf akhir, setelah tasawuf akhir ya, sebelum tasawuf akhir kita sujud sahwi, setelah sujud sahwi kita baru salam ya. Nah, ini keraguan dalam sholat ya. Oke. Nah, sekarang lupa tasawuf. Jika lupa tasawuf awal, hendaklah duduk kembali untuk bersahud awal ya. Tapi jika teringat atau diingatkannya setelah sempurna berdiri, seperti setelah baca Fatihah, hendaklah yang menyempurnakan sholat itu lalu sujud 2 kali atau sujud sahwi sebelum baca salam. Ini perhatikan. Kalau kita lupa tasawuf awal ya, kita lupa. Oh tadi saya pada rakaat kedua kita lupa belum baca tasawufnya. Nah, ya. Maka kalau kita belum membaca Fatihahnya selesai, masih berdiri dan baca Fatihah berapa ayat, ya kita berhenti, kita duduk kembali ya. Kita duduk kembali, dari berdiri kita duduk kembali, kemudian kita baca tasawuf awal ya. Tapi kalau kita sudah terlanjur berdiri dan kita baca Fatihahnya sudah selesai, waladhdallin, baru ingat ya kan, bahwasanya kita belum tasawuf, nah, maka bagaimana? Nah, hendaknya menyempurnakan sholat itu, kita teruskan aja, lanjutkan sholat. Nanti sebelum salam kita sujud sahwi, setelah sujud sahwi kita baru salam ya. Bisa dipahami ya. Yang penting kalau lupanya pada tasawuf diingat saja ya. Itu selagi belum selesai Fatihahnya ya, maka duduk kembali tasawuf. Tapi kalau Fatihahnya sudah selesai, sudah waladhdallin, maka kita lanjutkan aja, teruskan aja, nggak apa sholat. Nanti sebelum salam kita sujud sahwi dan salam.
gampang sebenarnya itu. Oke, ini lupa tasahud ya. Oke. Nah, sekarang sujud sahwi ini caranya gimana? Sujud sahwi ya. Pertama kita harus tahu bahwasanya cara sujud sahwi itu sama seperti sujud dalam sholat pada umumnya, sama ya. Kita takbiratul ihram, kemudian kita sujud, bacanya juga 3 kali ya. Nah, kedua, sujud sahwi dilakukan 2 kali ya. Sujud sahwi itu ada 2 kali, sujud kemudian duduk lagi, duduk iftirosh, kemudian sujud lagi yang kedua. Ini sujud sahwi 2 kali ya. Dipisah dengan duduk sejenak itu. Ketika membaca takbir setiap kali turun sujud atau bangkit dari sujud ya, atau mulai Allahu Akbar, sujud, kemudian bangkit lagi, Allahu Akbar lagi, kemudian Allahu Akbar lagi, sujud lagi, bangkit dari sujud kedua juga Allahu Akbar lagi. Nah, sujud sahwi bisa dilakukan sebelum maupun sesudah salam. Yang dilakukan sebelum salam ya, ini yaitu apa? Meninggalkan tasahud awal tadi yang sudah kita bahas ya barusan tuh ya. Nah, kita meninggalkan tasahud awal ya. Maka kita sujud sebelum salam ya. Nah, semana dengan itu adalah semua kasus meninggalkan wajib sholat karena lupa ya. Itu hal yang lupa semuanya seperti itu ya. Itu. Udah ragu jumlah rakaat sholat dan tidak bisa menentukan mana yang lebih meyakinkan. Nah, ini juga dilakukan sebelum salam ya itu. Sekarang sujud sahwi setelah salam ya. Sujud sahwi yang dilakukan setelah salam yaitu apa? Penambahan jumlah rakaat sholat. Nah, gitu. Umpamanya rakaatnya kalau 5 ya itu kelebihan rakaat 5 ya kan itu. Nah, maka setelah salam kita kita melakukan sujud sahwi ya itu. Kemudian penambahan gerakan dalam sholat, ada gerakan-gerakan yang kita lupa kita lakukan ya tanpa kita sadari. Nah, maka setelah selesai sholat kita sujud sahwi ya. Ragu dan bisa menentukan mana yang lebih meyakinkan ya kan itu. Ragu dan bisa menentukan mana yang lebih meyakinkan. Nah, itu sudah kita bahas ya. Nah, ini sujud sahwinya setelah salam ya itu. Nah. Oke. Ini 2 sujud sahwi ya, baik yang sebelum salam ataupun setelah salam. Ini diingat-ingat saja lah ya. Ini kalau kita nanti insyaallah bisa mengingat ya. Oh, sujud sahwi yang sebelum salam tuh seperti ini karena menjalankan tasahud ya kan tuh ya, memang seperti itu. Atau ragu jumlah rakaat sholat dan nggak bisa menentukan, nanti betul-betul ragu. Nah, ini maka sebelum salam ya kan itu. Ingat-ingatnya gitu aja ya kan itu. Sementara kalau sujud sahwi setelah salam, nah itu berarti penambahan jumlah rakaat itu ya. Oh, ini rakaat kelima namanya ya. Nah itu. Maka dilakukan setelah salam itu. Untuk menambahkan gerakan-gerakan lah yang lainnya itu. Atau ragu dan bisa menentukan mana yang lebih meyakinkan. Oh, ini rakaatnya kok saya ingatnya 3 ini. Lebih condong kepada 3 namanya. Ya, sudah setelah salam kita sujud sahwi itu. Nah, sekarang bacaannya apa? Bacaan sujud sahwi, bacaannya itu subhanaman la yanamu wa la yasu. 3 kali ini baca ya. Subhanaman la yanamu wa la yasu. Maksudnya Allah yang tak pernah tidur dan tak pernah lupa. Ini ya. Nah, ini sujud sahwi ya. Bisa dipahami ya. Insyaallah ini mudah lah mengenai keraguan dalam sholat ini. Tinggal diingat-ingat aja posisinya itu. Nah, ini menurut Ahlus Sunnah ya. Mungkin bagi yang madzhab Ahlul Bait mungkin kepengen tahu juga ya mengenai sujud ini keraguan dalam sholatnya apa saja ini. Karena untuk di Ahlul Bait ini memang keraguan dalam sholat ini memang lebih perinci ya, lebih perinci. Nanti kita lihat aja coba ya. Kita baca cepatnya aja untuk yang Ahlul Bait ini ya. Lebih cepat mungkin karena materinya agak banyak sedikit, kita percepat aja. Oke, langsung aja ya. Ini ada 2 macam keraguan-keraguan dalam sholat. Pertama, keraguan dalam bagian amalan sholat itu sendiri, dan yang kedua keraguan mengenai rokaat sholat.
Jadi amalan-amalan saja, amalan itu apa? Ya ruko, sujud dan lain sebagainya, gerakan-gerakannya itu. Nah, yang kedua khusus pada rokaatnya. Ini rokaat ini dan ini bagaimana solusinya, ya, itu ya. Nah, ini sekarang keraguan dalam bagian sholat ya. Jika Anda meragukan apakah sudah melakukan amalan tertentu dalam sholat, misalnya mengucapkan zikir saat sujud, nah, ini amalan-amalan ya dalam sholat ya. Itu selain rokaat, kalau rokaat kan lupa. Ini rokaat keberapa ya? 1 atau 2, 2 atau 3, 3 atau 4, atau antara 2 dan 3 dan seterusnya itu. Itu dalam rokaat. Nah, sekarang dalam amalannya bagian sholat yang tertinggal atau yang lupa ya kan itu. Jadi jika kita ragu akan amalan tertentu dalam sholat, umpamanya mengucapkan zikir saat sujud, saya sudah baca zikir atau belum ya tadi ketika sujud, sudah baca subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi atau belum ya. Nah, jika Anda masih dalam posisi yang belum masuk pada bagian sholat yang lainnya, maka hendaknya apa yang diragukan tersebut dikerjakan. Gitu ya. Umpamanya kita belum sampai ke bagian yang lainnya, makanya kita habis sujud, kemudian kita lupa, ya belum baca, tapi kita belum sampai pada gerakan-gerakan yang lainnya, umpamanya ya kan, belum sampai pada gerakan yang berikutnya, umpamanya. Nah, maka kita tinggal baca aja, kita kerjakan yang belum. Namun jika ragunya itu setelah mengerjakan bagian amalan sholat yang lainnya, maka keraguan itu nggak perlu dihiraukan. Jadi ragunya zikir belum dibaca, tapi pokoknya ketika ruku, ya kan, ketika ruku kita tidak membaca zikir subhanarabbiyal azim wa bihamdi. Kemudian setelah i'tidal kita baru ingat sama Allahu liman hamidah. Pas kita mau Allahu akbar, kita ingat, oh tadi saya belum baca nih. Nah, ini berarti kita lewatkan saja, nggak usah kita hiraukan keraguan kita ya. Tuh. Jika Anda ragu dengan jumlah rakaat seperti bawah ini, maka sholat Anda akan batal. Ini keraguan-keraguan yang langsung dibatalkan ya. Itu. Yang pertama yaitu keraguan jumlah rakaat saat melakukan sholat 2 rakaat atau 3 rakaat subuh dan maghrib. Kalau terjadi keraguan ya pada sholat yang 2 rakaat atau 3 rakaat yaitu subuh dan maghrib, maka sholatnya dibatalkan. Tapi sekali lagi ya perhatikan, dalam masalah keraguan ini kita harus berhenti sejenak mengingat, itu penting. Saya ingat lagi, mengingat dulu sebelum kita batalan, kita ingat dulu. Nah, ingat, ya kan? Bisa nggak kita ingat? Oh saya ini sekarang rakaat kedua, oh saya sekarang rakaat ketiga umpamanya. Oh saya ini sekarang baru rakaat pertama, bisa ingat nggak itu? Kalau kita nggak bisa ingat, kalau sudah ingat tapi nggak bisa, sudah kita batalin aja. Kalau kita masih melakukan sholat subuh atau maghrib ya itu. Kalau kita bisa ingat, oh saya ini sekarang rakaat kedua ini, ya sudah kita lanjutin aja. Itu kalau maghrib berarti 1 rakaat lagi, kalau subuh ya kita langsung baca tasyahud dan salam gitu aja. Gampang praktisnya itu. Jadi khusus untuk sholat yang 2 rakaat seperti subuh atau 3 rakaat seperti maghrib, maka ini sholatnya batal kalau terjadi keraguan-raguan, berapapun rakaatnya yang diragukan. Itu. Tapi sekali lagi ya, itu kalau kita sudah mengingat dan kita tidak menemukan ingatan kita, ya sudah, baru itu batal. Jadi kalau kita bisa kembalikan ingatan kita, oh ya nggak tahu sholat kita ini baru 1 rakaat atau 2 rakaat, ya sudah lanjutkan saja gitu. Nah, sekarang ragu antara rakaat pertama dan rakaat berikutnya. Sekarang kita ragu mau sholat apapun, kalau ragunya itu antara rakaat pertama dengan rakaat yang keberapapun, maka ini batal sholatnya. Langsung kita batalin aja. Tapi sekali lagi, tadi kita harus mengingat dulu, pokoknya semuanya harus diingat. Masalah keraguan ini kuncinya kita harus berusaha untuk mengingat dulu. Kita berdiskusinya, kita ingat. Bisa nggak kita mengingat? Kalau kita bisa mengingat, oh ya, katanya kita seperti ini, ya sudah kita lanjutkan. Nah, tapi kalau kita sudah mengingat tapi nggak ketemu ingatan kita, baru kita selesaikan dengan langkah yang ada ini, kan itu. Oh, kalau keraguannya antara 1 rakaat dan rakaat berikutnya, ya sudah kita batalin sholatnya, karena kita sudah nggak usah mengingat lagi, ya kan itu. Jika dalam sholat Anda tidak tahu sudah menjalankan berapa rakaat sholat, maka batal sholat Anda. Sekarang kalau kita nggak tahu sama sekali
bukan antara 2 dan 3, 1 dan 2, atau sekian dan sekian, tapi kita nggak ingat sama sekali ini rakaat berapa ini saya, ya sudah batalin saja, gampang. Nah, pokoknya kuncinya satu, kita mengingat dulu, apapun keraguannya kita ingat dulu, kita berhenti sejenak mengingat apa yang kita lupakan itu. Bisa kita ingat kembali. Nah, kalau bisa kita ingat kembali ya kita lanjutkan aja sesuai dengan ingatan kita ya. Itu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang ada keraguan yang nggak perlu dihiraukan. Kalau jadi keraguan yang perlu kita batalkan. Nah, sekarang nggak usah kita perhatikan keraguan itu. Ya. Seperti apa? Seperti dalam sholat sunnah, sholat mustahab. Ya kan? Kita sholat sebelum Jumat namanya. Atau sholat apa sebelum maghrib, atau sudah maghrib, atau sebelum isya namanya. Kita sholat sunnah ya sebelum sudah isya namanya ya, atau sudah maghrib itu, atau sebelum duhur namanya kita sholat sunnah. Nah, maka ketika kita sholat sunnah itu terjadi keraguan ini rakaat 1 atau 2 yang nggak usah dianggap dalam sholat sunnah, udah anggap aja sah gitu aja udah. Jadi kalau sholat sunnah itu nggak usah dibikin susah ya, seingatnya saja itu. Kita ingat-ingat, kalau enggak ya kita tentukan aja yang terakhir udah gitu, gampang ya. Kemudian keraguan yang nggak perlu dihiraukan lagi, nggak perlu dianggap lagi, yaitu ketika selesai sholat kita sudah salam baru kita ingat, wah tadi saya itu lupa ini lupa itu, udah nggak usah dianggap aja, udah selesai sholatnya ya. Sesudah kita ragu rakaat sholatnya ya kan, ini rakaatnya kok 3 atau 4 ya, ini ya udah nggak usah dianggap itu ya. Kemudian setelah berlalunya waktu sholat, umpamanya ya saat masuk waktu sholat maghrib ya itu, jika Anda ragu apakah tadi siang sudah sholat duhur atau belum, tapi sekarang sudah maghrib, ya sudah nggak usah dianggap duhur dan asarnya itu, anggap sudah sholat ya kan itu. Jadi nggak usah dihiraukan itu. Jadi setelah sholat maghrib kita ragu tadi saya sudah sholat duhur atau belum ya, tapi sekarang sudah masuk maghrib, ya sudah nggak usah dianggap itu. Tapi sekali lagi semuanya tadi itu kuncinya kalau kita sudah mengingat ya. Kalau kita mengingat atau kita mengingat kemudian kita yakin bahwasanya oh ya saya benar-benar belum sholat sama sekali, tadi saya sibuk dengan kerja ya harus diqodho itu ya. Setelah sholat maghrib kita qodho sholat duhur dan asar kita itu. Jadi kalau kita sudah nggak bisa nginget lagi, betul-betul lupa, blank ya, lupa udah sholat atau belum, tapi ini sudah maghrib ya sudah, anggap sudah ya kan itu. Tapi kalau kita bisa mengingat dan ingatan kita pulih bahasanya oh saya belum sholat, ya sudah, berarti kita qodho sholatnya nanti ya itu. Ragunya orang yang was-was ya, artinya was-was itu apa? Orang yang sering ragu ya, sedikit ragu, sedikit ragu, was-was itu ya, nggak tenang itu, mesti ada keraguan ya kan itu. Dalam hidupnya penuh dengan keraguan-raguan ya kan. Ya orang yang seperti ini udah nggak usah dianggap aja, dianggap yang enak, yang gampang aja, dianggap gampang gimana? Ya mau dianggap 2 ya 2, dianggap 3 rakaat, dianggap ini seperti ini udah, itu bebas aja itu orang yang was-was itu. Ya dianggap yang paling terakhir yang mana udah itu. Jadi nggak usah dianggap itu keraguannya. Oke, ya ini yang keraguan yang tidak perlu dihiraukan. Nah, ini sekarang keraguan pada rakaat 4. Ya, pada yang jumlah sholat yang rakaatnya 4 itu. Ini baru ada solusinya, ada perubahan ya itu. Tapi kalau sholatnya yang 2 rakaat atau 3 rakaat ya sudah, ketika ada keraguan ya sudah batalin aja itu. Tapi kalau untuk yang rakaat 4 jumlahnya 4 ya, ini sholat zuhur, asar dan isya, ini masih bisa diperbaiki. Kita mulai sekarang ya. Jika terjadi ragu, ya ingat ini pada sholat yang jumlahnya 4 rakaat ya itu. Jika terjadi keraguan antara 2 dan 3, ya ini rakaat kedua atau rakaat ketiga ya. Nah, setelah selesai dari sujud yang kedua, ya maka wajib diangkat 3. Kita anggap 3, tapi dengan catatan tadi ya. Setelah sujud kedua, pokoknya kalau ada keraguan antara 2 dan sekian, maka itu syaratnya harus bangun dari 2 sujud ya itu, bangun dari sujud kedua ya itu.
Tapi sujud kedua kita ragu ini rakaat kedua atau ketiga, nah, sudah anggap 3. Nah, gitu. Kalau kita sholatnya kan isya ya, maka anggap 3, kemudian kita berdiri lagi untuk melakukan sholat 1 rakaat lagi ya, gitu. Nah, nanti ya ketika kita sudah dianggap 3, kita akan lanjutkan 1 rakaat lagi sampai salam ya. Nah, setelah kita salam ya, kita berdiri melakukan sholat ihtiyat, niat sholat ihtiyat, kerubatannya Allah Ta'ala, Allahu Akbar ya. Ini cuma 1 rakaat, bacaannya pelan semuanya, bismillah juga pelan, bacaan Fatihah juga pelan, nggak pakai surat ya, hanya Fatihah saja. Itu sholat ihtiyat ya. Ini sholat ihtiyat 1 rakaat ya, itu. Kemudian berdiri seperti biasa, kemudian ruku, sujud, tasahud dan salam. Tasawuf dan salam. Setelah assalamualaikum jangan melakukan yang lainnya ya, itu. Kemudian melakukan apa? Sujud sahwi ya, itu sujud sahwi. Itu melakukan 2 rakaat duduk ya, 1 rakaat berdiri atau 2 rakaat duduk, habis itu sujud sahwi ya, itu. Kemudian keraguan antara 3 dan 4. Makanya diwajib 4, yang keempat ya. Dan setelah salam, karena sudah yang keempat kan, berarti kan selesai ya, 4 rakaat itu terakhir. Nah, itu. Maka setelah itu yang keempat kemudian tasahud, salam. Nah, setelah salam kita melakukan sholat ihtiyat 1 rakaat dengan berdiri atau dengan duduk, tapi 2 rakaat kalau duduk ya. Setelah selesai sholat ihtiyat baru kita sujud sahwi ya, itu. Ini pokoknya ada sujud sahwinya ini ya. Poin pertama dan kedua ini. Nah, poin ketiga, sekarang kalau kita ragu antara 2, 3 dan 4, maka wajib dianggap 4. Apa di Ahlul Bait dianggap yang paling banyak ya. Itu, maka wajib dianggap 4. Dan setelah salam melakukan sholat ihtiyat 1 rakaat berdiri dan 2 rakaat duduk. Ini harus, bukan pilihan ya. Itu. Kalau yang poin 1 dan 2 kan pilihan ya, atau 1 rakaat atau 2 rakaat duduk. Nah, sekarang enggak. Sekarang 1 rakaat berdiri dan 2 rakaat duduk. Ya, itu. Setelah selesai baru sujud sahwi. Nah, kemudian setelah itu ya, udah ini ya. Kemudian sujud sahwi ya. Pokoknya untuk poin pertama, kedua, ketiga ini ada sujud sahwi semuanya. Nah, sekarang poin yang keempat ya. Ini kalau keraguannya antara 4 dan 5 setelah sujud yang kedua. Nah, maka dianggap 4 dan langsung tasahud akhir ya. Dan salam kemudian sujud sahwi ya, itu. Nah, sekarang kalau ya, tadi antara 4 dan 5 setelah sujud yang kedua ya, itu. Sekarang kalau antara 4 dan 5 pada saat berdiri, maka wajib dianggap 5 ya, sehingga harus duduk kembali. Nah, dikurangi kan berarti harus kembali lagi duduk dan tasahud akhir kemudian salam. Setelah itu melakukan sholat ihtiyat 1 rakaat berdiri atau 2 rakaat duduk. Setelah itu baru sujud sahwi. Pokoknya sujud sahwi ini ada terus ya. Sujud sahwi itu pokoknya itu hal-hal yang lupain sujud sahwi ya. Dalam sujud sahwi itu nanti ada tasahud dan juga ada salam. Kalau di kita Ahlul Bait itu ya. Itu. Oke. Nah, sekarang sholat ihtiyat. Sholat ihtiyat itu apa? Nah, ini ya. Sholat ihtiyat ini terdiri dari niat ya, niatnya yang dalam hati, kemudian takbiratul ihram, baca Fatihah pelan tanpa surat yang lain ya, surat yang lain enggak ada. Kemudian ruku, sujud 2 kali, tasahud dan salam. Ini sholat ihtiyat ya, itu caranya. Nah, setelah sholat ihtiyat bagaimana? Nah, jika pelaku sholat ini mengalami hal-hal yang mewajibkan sholat ihtiyat seperti ragu antara rakaat 3 dan 4, maka seusai mengucapkan langsung berdiri kemudian bertakbiratul ihram ya, seusai salam maksudnya ya. Seusai mengucapkan salam langsung berdiri kemudian bertakbiratul ihram untuk mengerjakan sholat ihtiyat tanpa adzan, iqamah dan kunut ya. Al-Fatihah harus dibaca pelan, niat hanya dalam hati ya, itu ya. Nah, jadi sekali lagi sholat ihtiyat hanya pada 1 ya, ragu 3 dan 4 ya. Maka seusai mengucapkan salam
ya, langsung berdiri, kemudian bertakbiratul ihram dan jangan sholat ihtiyat ya. Kedua, jika sholat ihtiyat itu hanya 1 rakaat, maka setelah sujud ya, maka setelah sujud 2 kali harus bertasahud, kemudian mengucapkan salam ya. Ini jika sholat ihtiyat itu hanya 1 rakaat ya, maka setelah sujud 2 kali harus bertasahud, kemudian mengucapkan salam ya. Nah, jika sholat ihtiyatnya itu 2 rakaat, maka pada rakaat pertama tidak boleh tasahud ya. Mau sholat ihtiyatnya 2 rakaat ya kan itu, nah, maka ya harus dengan pokoknya rakaat pertama nggak ada tasahudnya ya itu. Jadi terus saja rakaat kedua, dan setelah itu pada rakaat kedua baru baca tasahud dan salam. Akan tapi dilanjutkan dengan mengerjakan rakaat kedua tanpa takbiratul ihram dan diakhiri dengan bacaan tasahud dan salam. Itu aja, gampang ya. Itu. Karena ada sholat ihtiyat yang 2 rakaat seperti mana jadi ragu-ragu antara 2 dan 3 mamanya ya, itu antara 2 dan 3 ya itu, atau 2 dan berapa lah itu ya. Saya itu sholatnya itu ada yang 2 rakaat itu. Ada yang 1 rakaat dengan berdiri, ada yang 2 rakaat dengan duduk, ada yang langsung 2 rakaat berdiri. Nah, maka kalau 2 rakaat itu berdiri, maka rakaat pertama nggak ada tasahud dan salam ya. Itu baru nanti langsung berdiri lagi, ihtiyat yang kedua, rakaat kedua, kemudian setelah itu baca tasahud dan salam. Oke. Nah, sekarang sujud sahwi. Sujud sahwi ini dilakukan setelah salam ya. Beda kalau di Ahlus Sunnah, kebanyakan tadi sebelum salam ya. Jika sadarnya sebelum salam, maka setelah tasawuf akhir sujud sahwi ya. Kalau di Ahlul Bait tidak ya. Semuanya sujud sahwi dilakukan setelah salam. Tidak ada di dalam gerakan sholat ya, di luar sholat semuanya. Jadi setelah salam, dalam keadaan duduk langsung sujud. Nah, boleh milih salah satu bacaan di bawah ini. Kita bisa baca Bismillah wa billah wa sallallahu ala Muhammad wa alaih, atau Bismillah wa billah wa sallallahu ala Muhammad wa alaih Muhammad, atau pilih Bismillah wa billah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang sering dibaca, nih yang C yang ketiga sering dibaca ya. Bacanya cukup sekali, nggak harus 3 kali ya. Bacanya sekali itu. Nah, kemudian duduk, dianjurkan baca astagfirullahaladzim waktu boleh. Nah, kan kita 2 kali sujud kan. Sujud pertama baca ini, salah satu tadi bacanya. Kemudian kita bangkit dari sujud yang pertama, kita kan duduk sejenak. Nah, duduk sejenak itu sama seperti kita sholat itu kan. Ya. Bangun dari sujud pertama kita baca astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kalau di sunni kita baca rabbil firli warhamni wasburni dan seterusnya itu ya. Oke. Yang ketiga sujud lagi dan baca seperti sebelumnya. Nah, setelah kita duduk iftirash tadi, duduk sejenak, kita sujud lagi. Nah, ketika kita sujud lagi, kita baca lagi seperti yang tadi di atas, salah satu pilih. Kemudian setelah itu duduk lagi dan baca tasahud sampai salam. Setelah itu bangun lagi dari sujud yang kedua, kita baca tasahud dan salam. Nah, itu. Nah, dalam sujud sahwi ini tidak ada takbiratul ihram ya, nggak ada Allahu Akbar, nggak ada. Pertama kali nggak ada ya. Langsung aja niat sujud, kemudian langsung aja sujud itu. Itu. Oke, bisa dipahami ya. Oke, terima kasih. Nah, ini tadi cara-cara kita memberikan solusi ketika terjadi keraguan dalam sholat, baik amalan ataupun rakaat-rakaatnya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dipelajari lebih lanjut lagi. Kalau ada kesalahan-kesalahan itu bisa dikoreksi, bisa diteliti kembali ya. Kalau ada kesalahan bisa disampaikan ke saya lewat WA ataupun langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.